merokok boleh nggak sih? Nah, di video kali ini saya ingin bahas tentang masalah rokok. Karena banyak banget yang tanya sama saya, Pak Pendeta, sebenarnya merokok itu boleh nggak sih, Pak Pendeta? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak. Ada yang bilang kalau merokok sekalipun percaya Tuhan Yesus, dia pasti akan masuk neraka. Serem amat. Ada yang bilang, ya merokok itu nggak apa-apa, yang penting sedikit saja. Nah, sekarang kita akan bahas dari sudut pandang saya sebagai pendeta. Karena memang dalam hidup itu bukan sebenarnya pertanyaan boleh atau tidak boleh, tapi sebenarnya ada gunanya atau enggak. Tapi supaya kita lebih rohani, kita akan lihat sudut pandang firman Tuhan sekalipun. Nah, banyak orang nih yang tanya juga sama saya, loh Pak Pendeta, kan di Alkitab tidak pernah ada larangan tidak boleh merokok di Alkitab. Tunjukkan saya ayatnya di mana yang melarang untuk orang itu merokok. Tunjukkan saya ayat di mana tidak boleh merokok. Ya ampun Bambang, tidak semuanya itu harus dicatat di dalam Alkitab. Salah satu contoh adalah pakai narkoba juga, kan nggak ada di Alkitab. Tidak ada di Alkitab di ayat mana, terus kemudian bilang, tidak boleh pakai ganja atau narkoba. Makanya jangan semuanya itu dikaburkan seperti itu. Banyak orang membenarkan diri dengan cara terus kemudian mencari-cari sesuatu yang tidak ada di firman Tuhan untuk membenarkan apa yang dia lakukan. Makanya hari ini ayo kita belajar sebenarnya merokok itu boleh atau enggak sih. Nah, kalau ada yang bilang, Pak, orang kalau merokok Pak tidak masuk surga, saya nggak setuju. Karena rokok itu nggak ada hubungannya dengan surga. Hubungan surga itu adalah ketika orang percaya kepada Yesus atau tidak. Nah, itu yang menentukan seseorang hidup di dalam kekekalan atau enggak. Masa surga ditentukan sama rokok? Itu kan yang agak aneh. Kadang orang itu menakut-nakuti supaya orang tidak merokok, tapi menakut-nakuti yang tidak berlandaskan pada kebenaran firman Tuhan. Nah, sebenarnya merokok itu apa sih yang dirusak? Nah, merokok itu yang dirusak adalah tubuh kita. Yang dirusak adalah paru-paru. Dan kalau menurut firman Tuhan, saya akan bacakan 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 saya akan bacakan buat teman-teman. Nanti kita akan belajar. Ingat, tidak ada tuduhan, tidak ada condemn. Saya membagikan kebenaran supaya kita tahu perspektifnya. Kita tahu jadi merokok itu boleh atau tidaknya. Saya nggak mau jadi pendeta yang, kamu kalau melakukan itu kamu masuk neraka, melakukan ini kamu masuk neraka. Dasarnya apa? Banyak juga pendeta yang ngomong seperti itu. Kalau kamu merokok, kamu tidak masuk surga. Wih, surga kok ditentukan sama rokok dan tidak. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada hubungannya. Nah, 1 Korintus 6 ayat 19, Alkitab berkata seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau disimpulkan oleh ayat ini, disimpulkannya begini. Kamu nggak tahu kalau tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu tinggal di dalam dirimu. Makanya kalau Roh Kudus tinggal di dalam dirimu, kamu harus memuliakan Tuhan itu dengan tubuh yang sudah dibeli oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Artinya, muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Tubuhmu jangan dirusak, bahasanya seperti itu. Jadi kalau orang tanya sama saya, apa sih Pak? Kalau bahasa seberang tuh, apa sih hukumnya dengan kita merokok? Ya hukumnya kamu merusak tubuh. Loh, kalau merusak tubuh berarti boleh nggak? Ya lebih baik jangan. Itu sama dengan gini. Sama dengan kamu minum Coca-Cola, kamu minum soft drink terlalu banyak. Ya kalau kamu minum soft drink terlalu banyak, itu merusak tubuh. Kalau kamu merokok, itu merusak paru-parumu. Karena nanti tubuhmu rusak, kamu nggak bisa memuliakan Tuhan, kamu nggak bisa beribadah, kamu nggak bisa melayani Tuhan lagi. Ya lebih baik jangan merokok. Jadi merokok itu nggak ada hubungannya sama dosa. Karena banyak orang terus kemudian terhakimi. Ketika dia merokok, dia terhakimi. Merokok, kamu masuk surga. Akibatnya dia merasa, wih, kata pendeta merokok masuk surga. Kalau begitu saya takut melayani di gereja.
karena saya masih merokok. Saya takut masuk ke gereja karena saya masih merokok. Saya masih hidup dalam dosa. Nah, banyak orang mengibaratkan rokok itu sama dengan dosa. Itu sama dengan alkohol. Alkohol itu nggak ada hubungannya sama dosa. Nggak ada hubungannya sama dosa alkohol. Bahkan di tempat-tempat tertentu, misalkan saya pernah ada di Cina. Waktu itu saya kedinginan, dan terus kemudian teman-teman saya di sana mereka bilang, untuk menghangatkan badan kamu harus perlu konsumsi alkohol, karena kalau enggak nanti kamu akan kena hipotermia. Akibatnya saya konsumsi alkohol untuk menghangatkan badan saya. Nah, tapi kalau terus kemudian orang menyimpulkan alkohol sama dengan dosa, berarti setiap orang yang minum alkohol itu adalah orang berdosa. Jangan seperti itu. Bahkan Paulus pernah nasihatin Timotius. Paulus itu bilang begini, minumlah sedikit anggur berhubung pencernaanmu terganggu. Ini teman-teman kelihatannya nggak percaya. Ayo coba sekalipun kita mengesampingkan ya dari rokok. Coba Alkitab bilang begitu, minumlah sedikit anggur berhubung pencernaanmu terganggu. Itu nasihat dari Paulus ke Timotius, anak didiknya. Kenapa? Karena Timotius itu hobinya makan daging. Karena dia hobinya makan daging, pencernaannya terganggu. Orang kalau makan daging, itu pencernaannya terganggu loh. Nah, hari itu Timotius itu ngeluh sama, ya waktu dia buang air, dia ngeluh, pencernaannya terganggu. Makanya Paulus bilang begini, 1 Timotius 5 ayat 23, Jangan hanya minum air putih, tetapi gunakan sedikit anggur demi perutmu. Kalau ini ayat terjemahan baru. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesia, di dalam perjanjian baru, ayatnya bilang begini, 1 Timotius 5 ayat 23, janganlah lagi minum air saja, melainkan tambahlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu oleh tubuhmu sering lemah, dan tubuhmu sering lemah. Jadi Paulus bilang begini, minumlah sedikit anggur. Anggur yang dipakai bukan anggur sari buah anggur, tapi wine yang ada alkoholnya. Karena ternyata ketika kita mengkonsumsi wine, terutama buat mereka yang hidup di Timur Tengah, mereka makan daging-dagingan, itu kalau buang air, buang hajat itu susah. Nah, ketika minum sedikit anggur, itu akan melancarkan pencernaan, pembuangan ketika mereka buang hajat. Jadi, jangan apa-apa, terus kemudian diartikan, nggak boleh, dosa. Jangan begitu. Sama dengan rokok. Rokok itu mengganggu pernafasan, mengganggu paru-paru. Jadi kalau kita tahu bahwa rokok itu mengganggu pernapasan paru-paru kita bisa rusak, dan pernapasan kita bisa terganggu, yang lebih baik jangan. Karena tubuh ini harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Makanya buat teman-teman, kalau tanya kepada saya, merokok itu boleh atau enggak, bukan pada boleh dan tidaknya, tapi ada gunanya atau enggak. Karena merokok nggak ada gunanya, lebih baik jangan, supaya tubuhmu sehat. Karena kalau merokok itu sering batuk, terus kemudian lari juga udah nggak kuat, paru-paru nanti terganggu. Sama dengan kalau misalkan minum soft drink terlalu banyak, kadar gulanya kan tinggi. Nah, tubuh kita bisa sakit, tubuh kita juga bisa bereaksi tidak baik dengan minuman yang kita konsumsi. Ya lebih baik jangan. Sama juga misalkan teman-teman tanya, boleh nggak sih makan daging babi? Ya nggak boleh kalau berlebihan, karena lemaknya itu berbahaya kalau berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Tapi khusus rokok itu memang nggak sehat. Ada orang bilang begini, Pak, kalau saya merokok kan untuk melepas stres. Ya ngapain kamu merokok? Daripada kamu melepas stres merokok, lebih baik kan kamu menyembah Tuhan. Ya kan? Hatimu damai, penuh sukacita. Makanya kalau ada yang tanya sama saya, merokok boleh atau nggak boleh, bukan pada masalah boleh dan tidak boleh, tapi merokok itu nggak ada gunanya. Lebih baik jangan. Dan apakah merokok berarti kita tidak masuk surga? Nggak ada hubungannya dengan surga. Karena rokok itu hubungannya masalah kesehatan. Karena itu jangan merokok, supaya kesehatanmu tetap prima untuk memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Berhenti merokok supaya sehat selalu. Haleluya, Tuhan berkati.